Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Tumutara dengan nomor NPM 24783031. Di sini saya akan membahas tentang analisis implementasi hak dan kewajiban warga negara. Kasus nyata yang saya pilih yaitu ketidakmerataan akses pendidikan daerah-daerah terpencil. Salah satu kasus nyata yang sering kita temui di Indonesia adalah ketidakmerataan akses pendidikan di daerah-daerah terpencil dan kurang berkembang. Banyak anak-anak di daerah tersebut yang tidak dapat menganyam pendidikan yang layak karena keterbatasan fasilitas sekolah, jarak yang jauh, dan kurangnya tenaga pengajar yang berkualitas. Sampai saat ini, pemerataan pendidikan di Indonesia masih belum juga berhasil, terutama di beberapa wilayah, khususnya seperti yang termasuk dalam kategori daerah terpencil. Bahkan, kesenjangan hasil pendidikan daerah tersebut begitu jauh, sehingga mutu pendidikan sangat penting diingatkan khususnya di daerah terpencil. Pendidikan di Indonesia sejauh ini terus berusaha ditingkatkan. Hanya saja, ada beberapa daerah yang peningkatannya kurang signifikan. Bahkan, untuk menyamakan mutu pendidikan dengan kota terdekat saja masih sangat sulit. Apalagi untuk daerah-daerah terpencil. Hak dan kewajiban yang terlibat. Yang pertama yaitu hak atas pendidikan. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu. Yang kedua yaitu hak atas kesetaraan. Semua anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan tanpa diskriminasi. Kewajiban pemerintah menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai di seluruh wilayah. Mengalokasikan anggaran yang cukup untuk sektor pendidikan. Menjamin kualitas pendidikan melalui kurikulum yang relevan dan tenaga pengajar yang kompeten. Warga negara mengirim anak-anak mereka ke sekolah, mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan sekolah. Sebenarnya, Indonesia sudah merancangkan pendidikan menjadi hak dari setiap warga negaranya. Hal ini terlihat jelas dalam bunyi pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 17 ayat 1 dan 2 antara lain menyebutkan 1. Pendidikan dasar dapat merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk yang sederajat serta sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat. Dari kedua ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan dasar adalah pendidikan yang dilakukan sebelum memasuki pendidikan menengah dan dilakukan di sekolah dasar 6 tahun, sekolah menengah pertama 3 tahun. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 12, setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Pasal 60, setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Analisis peran pemerintah dan warga negara pemerintah belum optimal. Meskipun pemerintah telah berupaya meningkatkan akses pendidikan melalui berbagai program seperti program Indonesia Pintar (PIP), namun distribusi fasilitas dan kualitas pendidikan masih belum merata. Warga negara, peran penting masyarakat di daerah terpencil seringkali memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya pendidikan. Namun, keterbatasan ekonomi dan sosial seringkali menjadi kendala. Dalam pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
Meskipun faktanya sulit bagi pemerintah untuk menyeimbangkan kewajiban konstitusi dalam pemenuhan anggaran pendidikan di tengah tingginya beban cicilan pokok dan bunga utang dalam APBN yang masih sangat besar. Argumen yang dapat saya sampaikan adalah masih banyak daerah yang kekurangan guru, kurangnya fasilitas pendidikan, infrastruktur sekolah yang layak. Sebagai contohnya, dapat dilihat pada gambar di atas. Seorang siswa SD Negeri Jampang 2 sedang belajar di kelas yang rusak. Pintu-pintu di SD yang sangat rusak. Sekolah dasar 19 Medang hanya memiliki 4 kelas, sehingga harus membuat kelas tambahan. 3 dampak yang terjadi jika hak tidak terpenuhi atau kewajiban tidak dilaksanakan. Yang pertama adalah kemiskinan. Ketidaksejahteraan pendidikan dapat membuat kemiskinan. Yang kedua yaitu tingginya tingkat pengangguran. Dan yang ketiga yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia. Saran dan solusi. Dengan fakta bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih tergolong sangat rendah dibandingkan dengan negara lainnya di Asia Tenggara, diperlukan upaya-upaya untuk menyelesaikan isu ketimpangan pendidikan yang masih terdapat di beberapa kawasan di Indonesia. Solusinya yang pertama yaitu memperbaiki fungsi dan peran Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP). Yang kedua yaitu memaksimalkan penggunaan teknologi guna untuk mempermudah proses pendidikan. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kesejahteraan guru sebagai tenaga pendidik. Dan ini adalah jurnal dan sumber bacaan yang telah saya kumpulkan menjadi satu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.